Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Para pemirsa TV 9 Nusantara, santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati, para jamaah, para ibu, anggota Majelis Dzikir Pondok Pesantren Faizah Rungkut Surabaya yang saya cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dihadirkan kembali dalam majelis ilmu, majelis mengkaji firman Allah. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam. Semoga kita tetap istiqomah melaksanakannya sampai akhir hayat kita, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan para ibu, kita kaji tentang perjalanan haji dan umrah pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 sampai 197. Kita awali dengan bersama-sama membaca senandung Al-Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa. Bagaimana perjalanan haji dan umrah dan bagaimana petunjuk Allah dalam hal ini? Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamadda'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Wa atimmu, dan menyempurnakanlah kalian al-hajja, pada haji, wal umrata, dan umrah, lillah, karena Allah saja. Fa in ukhsirtum, jika kalian terkepung, famastaisara, maka carilah yang mudah, milahadi, dari binatang sembelihan.
Wala tahliku, dan jangan kalian mencukur ru'usakum, kepala kalian, hatta ya belughul hadiyu, sampai binatang sembelihan itu, binatang kurban itu mahillah, di tempatnya. Faman, maka orang yang kana ada minkum dari kalian maridun, sakit, au bihi, atau dengannya azan, penyakit, mirrosi, dari kepalanya, fa fidyatun, maka fidyah min siyamin, dari puasa, au sedaqatin, atau sedekah, au nusuk, atau melakukan hal menyempurnakan ibadah haji. Fa idza amintum, maka jika kalian merasa aman, faman, maka siapa yang tamatta'a, bersenang-senang, maksudnya haji tamattu, bil umroti, dengan umroh dulu, ila haji, kemudian baru haji, famastaisaro, maka carilah apa yang mudah, milhadi, dari binatang sembelihan tadi, binatang kurban. Faman, maka orang yang lam yajid, tidak menemukan, fasyamu, maka puasa, salasati ayyamin, 3 hari, fil haji, pada musim haji, wa sab'atin, dan 7 idza raja'tum, jika kalian kembali. Tilka, itulah asyaratun, 10 kamilatun, yang sempurna. Zalika, itu liman, bagi orang yang lam yakun, tidak ada, ahluhu, keluarganya, hadiril masjidil haram, hadir di masjidil haram. Wattaqullah, dan takwalah kalian pada Allah, wa'lamu, dan mengetahuilah kalian, annallah, sesungguhnya Allah, syadidul iqab, maha dahsyat siksanya. Maksudnya Allah apa? Sempurnakan haji dan umroh. Untuk siapa? Karena Allah saja. Maka orang haji dan umroh tidak diterima oleh Allah kalau hatinya bukan karena Allah. Nggo ngene pasar kutuk-kutuk ini kaji ku laris kabeh. Aku tak kaji tukuku jenang laris. Nah, ini mboten krana Allah. Nggo kantor kabeh pejabat terus silakan Bapak haji ini. Aku gurung dewe, aku tak haji, cek dipanggil haji, dihormati. Haji karena Allah apa bukan? Bukan. Karena siapa? Manusia. Karena manusia, karena pujian, karena dagangan laris, harta, dan karena yang lain. Diterima apa enggak oleh Allah? Kenapa? Karena bukan karena Allah, maka lillah, karena Allah saja. Dalam surat Ali Imran disebutkan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tetap walillah. Walillah, dan hanya karena Allah saja, 'alan nasi, wajib atas manusia, hijjul baiti, haji di Baitullah, manis atau bagi orang yang mampu, ilahi, kepadanya, sabilan, menempuh perjalanan. Jadi haji itu tidak wajib bagi semua umat Islam, tapi bagi yang mampu saja. Istito'ah itu nomor 1 punya biayanya, nomor 2 badannya sehat, nomor 3 ada kendaraannya, nomor 4 ada aman perjalanan. Dan bahkan ada yang nambah, yang ditinggal ndak berkekurangan. Ada yang nambah, setelah pulang masih ada jaminan hidup. Aku kata haji, tokoku tak dol. Lah aku nek mulai mangan apa? Gampang, urusan buri. Ini kan berarti nggak ada jaminan tetap sejahtera setelah pulang. Itu belum sampai pada wajib, karena ndak ada jaminan kemampuan setelah pulang. Aku haji, lah anakmu mau piye? Mbuh mangan apa sakarepe Gusti Allah. Itu belum mampu, karena tanggung jawab yang ditinggalkan belum bisa ia nafkah, mampu nggih. Menyempurnakan haji dan umroh. Sempurna bagaimana? Berarti rukunnya dilakukan, wajibnya dilakukan, sunahnya dilakukan karena Allah saja, baru sempurna. Kalau sempurna nanti hajinya mabrur. Haji mabrur balasannya hanya surga. Sempurna bagaimana rukunnya? Rukunnya apa saja? Kalau umroh itu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kalau haji hanya terpaut 1, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Oke, tertib, masih tetap tertib. Hanya bedanya pada wukuf.
Dan pada wajib haji itu bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, lempar jumroh, itu termasuk yang sama dengan umroh, niat dari mikot, tawaf wada, menghindari larangan selama ihram. 3 ini sama antara haji dan umroh. Ihram dari mikot, kemudian menjauhi larangan selama ihram, lalu tawaf wada. Itu umroh haji ya sama, ada 3 itu. Tapi kalau bermalam di Musdalifah, lempar jumroh, bermalam di Mina, hanya ada di haji, di umroh tidak ada. Umroh itu waktunya sepanjang tahun. Kalau haji waktunya tanggal 9 Dzulhijjah. Haji dan umroh, apa hukumnya haji dan umroh? Untuk yang pertama sama wajib. Umroh bersama haji wajib. Haji yang pertama juga wajib, bahkan fardu bagi yang mampu. Syarat sahnya apa? Syarat sahnya sudah balik. Berarti kalau belum balik, nanti kalau haji, kalau sudah besar masih wajib haji. Karena belum balik, belum sah untuk menggugurkan kewajiban. Kemudian Islam, kalau enggak Islam ya enggak wajib. Masuk Islam terus haji boleh. Kemudian sehat, kemudian ada kemampuan itu. Kalau terhalang dulu waktu Nabi haji pertama sampai di Hudaybiyah, lalu kirim delegasi ke Mekah untuk memberitahu bahwa mau haji sekian ribu orang. Ternyata sampai 3 hari delegasi belum kembali, dikira dibunuh. Ternyata kembali, beritanya adalah tidak boleh masuk ke Mekah. Itu ihsor, terhalang, terkepung, nggak bisa haji. Lalu bikin perjanjian, lalu jadi Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah itu. Balik ke Madinah lagi, padahal sudah niat ihram dari Bir Ali, maka harus tahallul. Fafidyah, ini apa? Famasanum hadil, maka cari yang mudah dari binatang. Jadi tetap membayar dam. Jangan menggunting rambut tahallul sebelum binatang damnya disembelih. Orang yang sakit atau ada penyakit di kepalanya, lalu dia nutup kepala, berarti maka ada damnya, ada fidyahnya. Fidyah bisa buka puasa, bisa sodako. Sodakonya berapa? Sodakonya 9 kilo diberikan pada 6 orang. Jadi per orang berapa? 1,5 kilo. Nah, itu kalau melanggar larangan ihram, salah satunya adalah nutup kepala bagi pria. Kalau sudah aman, sudah enggak ada kepung, enggak terkepung, sudah bisa haji biasa, tapi dia umroh duluan. Umroh duluan niku umroh santai, umroh seneng-seneng, umroh enak-enakan. Kok gitu? Nggih niku namine haji tamattu. Napa bedanya kali ifrad? Kali ifrad itu haji dulu. Orang masuk Mekah itu harus pakai baju ihram, harus ihram. Lah kalau di haji dulu, hajinya mulai tanggal 9 Dzulhijjah baru ke Arafah. Padahal dia datangnya itu tanggal 15 Dzulqa'dah. Berarti kan masih kurang 15 dengan 9, kurang 24. Itu kalau haji dulu pakai baju ihram terus, karena nunggu haji. Sulit kan? Apalagi terus muring-muring, nah sudah, ya tukaran, ya apalagi terus melakukan larangan ihram, maka yang paling aman adalah haji tamattu. Ya, haji tamattu. Jamaah Haji Indonesia dari dulu hingga sekarang, cara tamattu banyak disuka, umroh dulu baru haji. Haji dengan cara ini membayar dam jadi kewajiban, ada damnya. Damnya apa? Nyembelih kambing. Kambingnya berapa? Nggih padha kali ngriki. Di sini kambingnya berapa anak, apa harganya? 3 juta luarang nggih. 3 juta berarti kalau di apa namanya direalkan 700. Padahal di sana nggak sampai 700.
500 sudah besar kambingnya. Itu lalu bayar dam, bayar karena haji tamattu umroh dulu. Barang siapa aman dia tamattu umroh dulu, datang pakai ihram nggih, tawaf, sa'i, tahallul, pakai baju biasa santai. Nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, mau dipakai ibadah, dipakai hal-hal yang enak menurut dia, itu haji tamattu. Maka famastaisara min hadi, cari yang mudah dari binatang kurban. Kalau tidak ketemu binatang kurban, famal lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Jika tidak ketemu kambing, mungkin juga uangnya enggak cukup, mungkin juga tak ngutuk oleh hai duit. Lalu dia puasa, boleh tidak beli kambing tapi puasa saja, 3 hari di Mekah, 7 hari di rumah. Jadi apa kafaratnya? Puasa 10 hari. Itu bagian haji tamattu yang tidak bayar dam. Saya enggak bayar dam, aku tak simpen nggo umroh rene maneh. Tak nggo haji sik, nggo balik rene maneh boleh nggih. Itu bagi orang yang tidak ada keluarnya di Masjidil Haram, nggak ada keluarganya di sana. Kalau keluarganya di sana gimana? Ya 10 hari di sana semua, iya kan? Yang 3 hari di sana, yang 7 hari ya di sana juga karena keluarganya ada di Mekah sana. Takutlah kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah sangat dahsyat siksanya. Kenapa haji diakhiri dengan dahsyat siksanya? Menunjukkan bahwa betapa pentingnya ibadah haji harus diperhatikan. Kadang-kadang saudara-saudara kita, para pemirsa, ibu-ibu, hajinya nggak kepikir beli mobil, beli rumah, beli gelang keroncong, belum mikir haji, niku mboten barokah. Kenapa? Karena Allah itu nyuruh haji, kalau sudah mampu wajib segera. Kalau sudah punya uang segera haji. Kenapa segera? Dalam hadisnya, karena kau enggak tahu apa yang terjadi besok. Apakah umurnya masih ada? Apa uangnya masih ada? Apa kesehatannya masih ada? Umurnya masih ada, uangnya ada, tapi stroke. Padahal sudah ada, enggak banget tuh stroke misalnya, itu punya hutang haji. Karena sudah pernah wajib haji, ya, sudah punya uang haji, beli mobil, beli apa, akhirnya kolab, mobil terjual, rumah terjual, dia sakit, sudah pernah wajib haji, berarti punya hutang haji, gimana betul? Nah itu wajib dibadalkan, ada solusi. Kalau dia nggak bisa terus sudah meninggal belum haji, dibadalkan, haji yang digantikan orang lain. Apa boleh atau bu kok digantek-gantek no itu? Kalau Nabi membolehkan, tentu kita enggak berani membolehkan. Kenapa betul? Ada orang niat haji gini, labbaik Allahumma hajjan an syubromah. Aku menanya haji untuk syubromah. Nabi tanya, siapa syubromah? Dulur kula. Haji dengan Nabi berarti kan yang pertama, Nabi haji cuma sekali. Okay. Kalau kamu sendiri belum haji, ya jangan gantikan orang lain. Subroma tahun depan saja. Sekarang haji kamu sendiri. Itu ya. Jadi harus haji dirinya sendiri. Itu oleh Nabi dilegalisir, ya kan? Disetujui, jangan umroh sekarang, kamu dulu aja. Ya. Nabi ditanya oleh seorang wanita, Nabi, inna faridatal haji adrokat abi haroman. Okay. Sesungguhnya kewajiban fardu haji telah menemui bapak saya, sudah mengenai bapak saya yang sepuh. Tidak kuat naik unta ke Mekah. Apa saya boleh menghajikan ayahku? Hajilah untuk ayahmu. Jadi orang nggak kuat haji, masih hidup, sudah sepuh dihajikan, boleh Nabi nyuruh anak tadi. Okay. Ada lagi yang perempuan itu kan tadi anak perempuan ganti bapak laki,
Nah, sekarang perempuan datang, Nabi, ibu saya mati mendadak Nabi, padahal ibu saya pengen haji. Saya boleh nggak haji untuk ibu saya? Hajilah untuk ibumu. Nah, berarti haji itu boleh diganteni, namanya dibadali. Kalau enggak, bayangkan dia pernah kaya, belum haji terus stroke terus mati. Kan berarti kewajiban haji enggak dilakukan. Dia mati, ya disiksa. Kenapa? Fardu haji sudah mengenai padanya. Disiksa, Masya Allah. Makanya solusinya adalah diibadahkan haji. Yang punya saudara, punya siapapun yang nggak bisa ke sana atau meninggal, boleh dititipkan untuk dihajikan orang yang di Mekah sana. Murah karena nggak pakai bayar pesawat PP, gitu. Orang yang sudah di Mekah. Lah kalau di sini kan pesawat PP sekarang berapa, yang kemarin itu 61 juta, gitu. Kalau badai ya bayar orang sana saja, transportnya, akomodasinya, orangnya sudah di sana. Itu solusi. Karena Allah berfirman di ayat ini ada syadidul iqab. Allah maha dahsyat, maha keras siksanya. Tidak boleh dipakai, dijadikan sembrono sambil lalu. Urusan haji ini urusan rukun Islam. Rukun itu diperhatikan. Jangan biasanya gitu, aku haji di mobil, ya keliru. Iya, aku haji dulu, baru nanti kalau sudah haji ada uang beli mobil. Kalau beli rumah dulu gimana? Boleh, tapi rumah kontrak cuma nggak apa-apa ya. Aku cek kontrak tapi haji nggak apa-apa. Orang mengatakan, oh rumah kontrak di rumah kok haji. Itu kan orang yang tidak paham tentang kewajiban haji syadudul iqab ini tadi. Masya Allah, rumah kontrak, habis haji beli rumah. Apa iya? Enggak percaya. Uang haji diganti lipat-lipat. Saya sudah mengatakan tentang rukun haji. Lalu bagaimana perjalanannya dari Indonesia? Kalau gelombang kedua berarti pakai baju ihram di asrama haji. Kalau gelombang pertama berarti langsung ke Madinah, nggak pakai baju ihram. Sampai di Madinah gelombang pertama, sudah waktunya ke Mekah, maka ihram. Ihram berarti mandi ihram, pakai baju ihram, sholat ihram, niat ihram. Mandinya pakai bajunya di hotel di Madinah atau di asrama haji gelombang kedua. Sampai di mikot, sholat sunnah ihram, niat ihram. Labbaik Allahumma hajjan kalau haji. Haji ahram tu billahi ta'ala, niat haji. Sampai di mikot kemudian berjalan menuju ke Mekah. Sampai Mekah ngapain? Kalau tamattu berarti langsung tawaf, sa'i, tahallul, selesai pakai baju biasa santai. Santai nunggu tanggal 9 Hijjah diangkut ke Arafah. Tanggal 9 Hijjah tiba, ihram lagi untuk haji. Mandi pakai baju ihram, saat ihram, lalu ihram untuk haji. Diangkut ke Arafah untuk apa? Untuk wukuf. Puncak haji adalah tanggal 9 Dzulhijjah, wukuf di Arafah. Kalau tidak ketemu wukuf di Arafah, ya tidak ada haji. Haji tahun depan. Ke sana jam tanggal 10 habis, nggak bisa haji. Tanggal 9 Dzulhijjah ketinggalan. Setelah wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, malamnya bermalam di Musdalifah. Itu rumah terbesar karena atap langit alas bumi. Tidur paling nikmat karena capek dan ngantuk. Situ setelah itu lalu diangkut bis ke Mina. Sampai di Mina lah nopo, lempar jumroh. Tanggal 10 Hijjah jumroh Aqabah saja dilempar 7 batu satu-satu, jangan langsung 7 ini. Kesuwen. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Niatnya doanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Rajman li syayatin wa didarrir rahman Allahumma yahdi mabrura. Bismillahirrahmanirrahim akbar sampai 7. Itu tanggal 10 Dzulhijjah. Pulang ke kemah bermalam, malam 11. Besoknya lempar jumroh ula wusta Aqabah. Jangan keliru, ula unta kobra. Loh. Ula wusta Aqabah. Lah iku wong Jawa, wis pokoke gampang. Ula 7 batu, usta 7 batu, Aqabah 7 batu. Setelah itu yang tanggal 10 itu habis 7 batu, minggu dulu doa terus tahallul awal. Habis itu pakai baju biasa. Besoknya lempar jumrah pakai baju biasa, seragam nasional atau seragam KBIH.
setelah lempar tanggal 11 Zulhijjah, nginep lagi, bermalam lagi malam 12. Besoknya lempar jumroh lagi. Sudah capek, sudah ada yang meriang, banyak yang meriang, lalu berangkat ke Mekah, namanya nafar awal. Keberangkatan pertama. Ada juga di mana Mekah gak ono sing ngekei konsumsi nang kene ae gitu. Makan 3 kali di kemah. Nah, sampai besoknya bermalam malam 13, besok pagi lempar jumrah ula wusta akobah terus ke Mekah, namanya nafar sani. Keberangkatan kedua sempurna. Yang baik mana? Sama baiknya. Kalau pahala 3 kali dengan 4 kali ya lebih baik 4 kali. Tapi dari keutamaan sama. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi, sama fala itsma alaihi. Okay. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo Bu Eti silakan. Mic-nya. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai, ini hal ba'dal haji. Pengalaman saya ini ada 2 teman kami nggih. Suami istri sudah daftar haji. Qadratullah, suami meninggal sebelum berangkat haji 1 tahun sebelumnya. Meninggal, ini digantikan oleh anaknya yang laki-laki. Terus saya bertanya, kamu digantikan oleh anakmu, terus sudahkah suamimu kamu badalkan? Dia menjawab, loh duitnya belum ada. Oh mosok sih, padahal saya tahu persis uangnya lebih, tapi sampai hari ini belum. Saya hanya tanya sampai di situ. Terus kedua Bu Nyai, ada yang menyampaikan badal haji itu saya ndak Bu Eti. Saya katanya ini pembimbing saya, disodakokan aja uang yang tidak sempat suaminya berhaji, disodakokan aja, ndak usah dibadalkan haji, nggak ada pentingnya, nggak ada perlunya. Demikian punya nyuwun penjelasan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sudah pernah wajib haji, maka wajib dibadalkan. Kalau orang belum pernah wajib haji, maka tidak wajib haji. Suami istri sudah meninggal, tapi memang dari dulu nggak punya, ya nggak wajib haji. Ternyata anaknya kaya raya, dia merasa kalau ayahku ibuku ada, aku menghajikan. Maka anaknya yang merasa kalau ada ibu saya, ada ayah saya mampu karena saya ngasih, dan dia membatalkan boleh. Tapi dari sisi belum pernah wajib, maka tidak wajib. Hanya karena dari sisi sudah ada yang kaya. Nah sekarang kalau si suami tadi meninggal, sudah pernah wajib kan karena sudah daftar haji, maka wajib dibatalkan. Diberi pengertian saja bagaimana kalau tidak, haji itu rukun Islam bagi yang mampu. Kalau enggak disiksa di akhirat. Kalau enggak percaya mau dibuktikan. Sing soge-soge gak haji terus mati, tapi kayak iso balik, kayak iso ngabari, iya kudu disiksa kan gak bisa ngabari. Yang kedua tadi tentang batal haji enggak mau, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nabi tadi menyarankan kepada yang gantikan Subromah, kamu haji dulu, karena orang yang gantikan harus haji dulu, berarti kan suruh gantikan, tapi jangan sekarang. Anak perempuan tadi yang mau menghajikan ibunya, hajilah untuk ibumu, Nabi bersabda. Yang menggantikan bapaknya, hajilah untuk bapakmu. Berarti itu perintah untuk menggantikan, membatalkan haji. Kalau enggak mau, ya harusnya kau tanggung penumpang. Yang mau enggak, ya sudah. Kalau itu disiksa di kuburan, ya urusan dia. Oke. Karena apa disiksa? Karena itu rukun Islam, sudah mampu enggak dijalankan, dilalai ahli waris gak membadalkan, ya sasipe. Alhamdulillah midzalik. Okay. Kalau dia sengaja, mampu dan tahu, maka berdosa. Yang enggak batalkan ya dosa, yang enggak dibatalkan juga dosa, karena sudah pernah wajib haji. Kalau benar-benar wajib haji tidak. Haji zakat hanya bagi yang mampu. Okay. Bagi yang mau batal haji, nurut Nabi, nurut Allah. Bagi yang enggak, ya mungkin istihadnya lain, jadi ya kalau itu masalah-masalahnya rukun, itu enggak perlu diistihadi.
sudah soreh nasnya, qot'i itu pasti, bukan dhonni. Ijtihad itu boleh, misalnya menstruasi baca Quran boleh apa enggak, kan ini boleh enggak boleh, itu masalah far'i, bukan masalah qot'i, masalah dhonni, masalah yang tidak menjadi rukun, bukan masalah usuliyah, itu masalah fur'iyah. Usuliyah itu masalah pokok ya, rukun Islam itu pokok. Kalau fur'iyah itu masalah tahlil, masalah tarawih itu fur'iyah, karena enggak dilakukan enggak apa-apa. Tapi kalau masalah rukun Islam itu wajib, harus. Masalah sholat nggak ada yang nggak sholat nggak apa-apa, nggak ada. Nggak haji nggak apa-apa, nggak ada. Karena itu rukun, itu qot'i. Jadi bedakan antara usuliyah dengan furu'iyah, antara qot'i dengan dhonni. Usuliyah itu pokok nih, pokok rukun Islam pokok kabeh. Furu'iyah itu hal-hal yang cabang-cabang nih loh. Terus gak poso sunah gak apa-apa niku cabang-cabang. Iki koyo kunut napa niku cabang. Qot'i ini kok ada dalil pasti Quran atau hadis itu qot'i. Bukan dhonni. Kalau dhonni itu menurut imam ini hadisnya itu dhonni. Karena bukan langsung Allah yang menetapkan. Untuk jadi harus berhati-hati dalam hal ini nggih. Harus faham, jangan sampai salah faham, apalagi menyalahkan faham. Nggih. Nggih. Ada lagi yang tanya? Monggo silakan. Oh nggih, Bu Nuri monggo silakan. Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami Bu Nyai, karena tadi lebih diperkuat dan dipertegas bahwa haji ini adalah urusan pokok dan wajib dan itu merupakan rukun Islam yang kelima. Tapi di perjalanan terimpresi bahwa rukun Islam yang kelima ini digarisbawahi kalau mampu, kan gitu. Sehingga terkesan menjadi aku durung mampu. Tapi dengan surat yang ini yang Ibu Nyai jelaskan, di situ dikatakan bahwa pokok wajib harus paham dan itu penting, sehingga dikatakan di situ sangat keras hukuman Allah. Maka jika ada orang berupaya dari niat awal karena diawali dengan tidak mampu, kemudian dia berupaya untuk menjadi mampu, sehingga tujuan hidupnya, katakan demikian Bu Nyai, untuk haji, untuk melengkapi rukun Islam yang kelima, itu bagaimana Bu Nyai? Dengan tidak berpikir punya rumah, tidak berpikir ini, bagaimana Bu Nyai dengan seperti itu sikapnya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang, pokoknya kepingin haji, gitu. Omah buri-buri, masalah dunia, akhirat dhisik, ya. Kalau baju payet, gelang keroncong buri-buri, yang penting haji dulu. Dengan nabok akhirnya mampu, itu adalah di surga. Nanti rumahnya dikasih, gelang keroncong dikasih, baju payet dikasih, mobil dikasih. Karena apa? Mengutamakan Allah. Barang siapa yang menomorsatukan Allah, maka dia dinomorsatukan oleh Allah. Apalagi kalau untuk Allah, bahwa yukhlifuh, Allah akan gantinya 10 kali lipat minimal. Jadi kalau ada orang nggak mampu, tapi dia merasa aku bisa jadi mampu, nabung dikit, akhirnya bisa. Itu adalah orang yang mengutamakan Allah. Itu ahli surga. Itu diutamakan Allah. Itu diberi kelebihan oleh Allah. Dunia nanti akan happy ending. Ya, nanti di dunianya pasti dia cukup tenang. Di akhiratnya surga. Karena apa? Mengutamakan Allah. Itu baik, itu bukan orang yang jelek. Pengen haji itu kan suudzon orang lain ya. Ayat 197 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Al-hajju, haji itu asyhurun, beberapa bulan maklumat yang telah diketahui. Jadi waktu haji itu khusus, tidak sepanjang tahun. Mulai pertama bulannya itu tanggal 1 Syawal. Ramadan belum bulan haji. 1 Syawal haji tamattu, umroh dulu, setelah itu nunggu haji. Boleh.
pada bulan tertentu. Endingnya, puncaknya di 9 Dzulhijjah. Faman maka siapa yang farodho ia fardu wajib bihinna pada bulan-bulan itu adalah haji fala rofasa, nggak boleh rofas. Rofas itu porno, cara Jawa ndelodok, ya. Porno. Porno yang menjadikan nafsu, menjadikan pengen kumpul suami istri itu rofas. Wala fusukon, nggak boleh fusuk. Fusuk niku pekerjaan yang merusak iman. Semua kontra syariah itu fusuk. Apakah itu menjalankan larangan atau meninggalkan perintah? Niku fusuk, dosa fusuk nih. Wala jidala, nggak boleh jidal, tengkar, ayel-ayelan, marah-marahan, iya, jodak-jodakan itu pertengkaran, jidal nggak boleh. Fil haji ketika haji. Wa ma taf'alu, dan apa yang kalian kerjakan min khairin dari kebaikan ya'lamullah, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, maka berbekallah, boleh bawa bekal makanan, minuman macam-macam. Fa inna khairaz zati taqwa, tapi bekal yang paling bagus adalah takwa. Terus dipakai nama baju takwa. Padahal ini bekal takwa untuk berangkat haji itu. Wattaquni, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang cerdas, wahai orang-orang yang cepat pikirannya, wahai orang-orang yang punya penalaran akal. Maka memikir haji hanya orang yang cerdas. Kenapa? Harta saya bawa ke surga, gitu kan? Kalau nggak cerdas, beli mobil dulu, beli rumah dulu. Kenapa nggak cerdas? Dolein dunya lari swargane, mari ngono mati belum haji nggak dibadalkan, ya neraka. Kalau nggak percaya tadi buktikan. Nah, orang cerdas itu adalah orang yang mikir bahagia yang sebesar-besarnya selama-lamanya. Adalah orang yang mempersiapkan kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu mikir tentang haji tadi. Sebelum dilanjut, ada yang tanya? Monggo silakan Bu Tati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunyai, saya mau bertanya. Saya dulu haji Bunyai pada saat saya masih berusia 32 tahun Bunyai. Pada waktu itu bekal saya masih kurang. Padahal untuk haji itu kan yang wajib sekali seumur hidup Bunyai ya. Pada saat itu saya punya keinginan bagaimana untuk bisa mengulangi haji lagi. Padahal dari pemerintah juga sepertinya sulit karena untuk bisa haji lagi itu beberapa puluh tahun lagi. Bagaimana solusinya ya Bunyai ya? Karena saya merasa pada waktu itu saya masih nol podol untuk sanggup ke sana itu. Saya bandingkan pada waktu saya umroh bersama Bunyai pertama kali. Loh, umroh aja seperti ini, saya dulu haji kok enggak seperti itu. Begitu Bunyai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau haji sudah dilakukan sebagaimana aturannya, maka sudah sah. Oke. Kalau sudah sah, husnudzon saja bahwa sahnya itu ingat, aku dulu waktu tawaf nggak kentut kok, berarti sah itu. Ya, kalau kentut lah, aku dulu kentut itu harus diulang itu, karena nggak sah tawafnya. Jadi sesuai dengan aturannya, rukunnya, wajib dilakukan sudah sah. Kalau pengen kembali lagi ya umroh gitu kan, boleh umroh berkali-kali tergantung kekuatan dananya. Dan yang jelas itu adalah ibadah kepada Allah. Lebih baik mana umroh berkali-kali apa sodako? Ya sodako yang berkali-kali itu enak ya. Sodako nanti dibalas banyak untuk umroh, sodako lagi dibalas banyak lagi untuk umroh. Kan balasnya enggak 1 tapi 10 minimal ya. Jadi sodako iya, umroh iya. Saya lanjutkan. Tadi jidal, rofat, fusuk tidak ada damnya, tapi pahala hajinya hilang. Jadi orang di sana itu senang ngomong delodo, kayak yang lain jadi terbakar nafsunya untuk kumpul suami istrinya. Padahal meskipun halal, tapi kan masih ihram jadi haram, ya.
kemudian di sana tengkar, biasa nyentai sing wedok disentai di sana, sing wedok nangis misalnya, itu kan jidal, itu bisa hilang pahala hajinya. Bisa-bisa enggak mabrur, tapi mabur. Mardud, tertolak. Kemudian fusuk itu semua yang menentang syariat itu fusuk. Kelihatan auratnya itu larangan syariat. Jangankan ihram, mau gak ihram aja nggak boleh kelihatan auratnya. Maka kelihatan aurat itu fusuk. Itu bisa menghilangkan pahala hajinya, nggak ada damnya, itu nggak ada damnya. Kalau misalnya ngetoi kuku kan ada damnya, bayar dam selesai. Bapak pakai baju berjahit karena kamar mandi, pakai sarung, lo enak katanya, mosok sarungan gak oleh, ya nggak boleh lah masih ikhram, ya nggak boleh pakai baju biasa. Nah itu apa aja larangan selama ikhram selain rafah, jidal, fusuk yang nggak ada damnya. Khusus bapak-bapak, 1 menutup kepala, 2 menutup tumit, 3 pakai baju biasa. Khusus ibu-ibu nggak boleh nutup wajah, nggak boleh nutup tapak tangan sekian. Sama-sama bapak ibu nggak boleh pakai harum-haruman, nggak boleh membunuh binatang buruan, nggak boleh memotong tumbuh-tumbuhan, nggak boleh menikahkan meminang, ya, nggak boleh potong rambut, potong gigi, sama saja. Hal-hal yang menjadikan dia nggak harmonis dengan sama manusia, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, dilarang selama ihram. Makanya nggak boleh rofas itu bersolek, jangan bikin orang lalu nafsu birainya meningkat. Pemirsa, apa yang kita bahas kali ini adalah perjalanan ibadah haji. Pesannya Allah, sempurnakan haji dan umrohmu. Tadi saya baru cerita haji singkat, umrohnya belum, to be continued. Yang jelas haji harus disempurnakan supaya haji mabrur. Apa syaratnya haji mabrur? Nomor 1, rizkinya halal. Itu nomor 2. Nomor 1 apa? Lillah, karena Allah saja, ikhlas. Nomor 2, rizki halal. Rizki dari rentenir, ada yang cerita sampai sana itu mencet sampai pulang, nggak sembuh-sembuh. Ternyata karena ndak halal, masya Allah, harus halal. Yang ketiga, tahu ilmunya haji. Kalau nggak tahu ilmunya, bisa-bisa hajinya nggak sah. Contohnya tadi, tawaf kentut, dia diam aja. Iya. Tahu-tahu sudah pulang, Bu Haji, kata malaikat, opo pas tawaf kentut tuh. Ya Allah. Jadi haji sempurna supaya rukun wajib sunnahnya dilaksanakan. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah menunaikan ibadah haji.